إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين سيد الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة خصوصا سيول الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini Allah masih memberikan nikmat sama kita, luar biasa nikmatnya. Nikmat iman, Islam, sihah wal afiyah. Sehingga pagi hari ini padahal cuacanya mantap bener ya. Cuacanya enak tidur, mana hujannya ngericik-ngericik. Ya demikianlah ngaji lah. Dibilang gampang, kadang-kadang cobaannya Masya Allah. Semangat aja ente. Padahal ini enaknya tidurnya. Hujan subuh-subuh. So. Tapi alhamdulillah antum masih mau ngaji. Luar binasa. Insya Allah berkah. Insya Allah punya manfaat. Jadi semangat itu hasilnya tidak mengecewakan insya Allah. Sampai mana kita? Itu dibuka tuh. Dibuka gini. Biar adem. Jadi nggak usah pakai kipas angin. Ini dibuka. Dibuka lebar aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi bi darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Harakatin dulu ya. Fahadzal muallafu al-hadiru zihnan mukhtasarun qalla lafzuhu wa kasura ma'nahu. Nah ini dikata di kalimat qallanya nanti ana jelasin dulu nih, dilewatin aja dulu. Qalla lafzuhu wa kasura ma'nahu minal ikhtisari fil fikhi huwa lughatan al-fahmu wastilahan al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyyati al-muktasabu min adillatihat tafsiliyyati wastimdaduhu minal kitabi. Ini sama juga nih. Wastimdaduhu minal kitabi, garis bawahin aja dulu. Wasunnati wal ijma'i wal qiyasi. Wa faidatuhu
imtisalu awamirillahi ta'ala wajtinabu nawahihi wa faidatuhu imtisalu awamirillahi ta'ala wajtinabu nawahihi. Segitu dulu aja diharokatin. Kita maknain, antum boleh pilih maknanya itu yang mana, yang enak aja. Cara makna ini sesuai dengan cocoknya kata ente aja, biar gampang memahami. Bismillahirrahmanirrahim. Fahadzal mu'allafu, adapun karangan ini, al-hadiru, yang hadir atau yang muncul. Makanya ente pilih yang cocok, hadir atau muncul. Zihnan, di dalam hati. Maksudnya begini. Jadi Syekh Zainuddin Al-Malibari, beliau sebelum menyusun atau mengarang kitab itu sudah ada dalam bentuk ide, gagasan. Kalau kita bilang itu mentahannya lah, masih di dalam zihin. Ide dan gagasan itu mau dituangkan ke dalam coretan. Mulai mengarang kitab. Mukhtasarun, yang itu ide tadi, gagasan tadi itu mukhtasarun, ringkasan. Mukhtasar itu ringkasan. Qalla lafzuhu, sedikit lafadznya, wa kasura ma'nahu, dan luas maknanya. Minal ikhtisari, kata mukhtasar itu, minal ikhtisari, berasal dari kata ikhtisar. Berarti mukhtasar jadi masdar. Ikhtasara yakhtasiru mukhtasar, masdar. Nah, ini ana mau jelasin yang kata qalla sama tadi minal kutubi, yang ada di kitabnya antum tuh, qafnya panjang sama yang minal kitabi. Jelasin dulu di papan tulis. Diperhatiin aja, karena berkaitan sama nanti nahu sorof ente. Kita berselancar dulu, berselancar ke dunia nahu dan sorof. Coba ente memainkan zauknya. Zauk selama ente belajar nahu di reka-reka. Ini apa, ngelatih zauk. Di dalam kitab tulisannya kan gini ya. Kola di dalam kitab itu kola, qafnya panjang. Sekarang kita artiin, misalkan kola ini fi'il madhi mabniun ala fathin la mahal lalahu minal i'rabi. Jika ini fi'il, maka kemungkinan kan ini fa'il. Telah berkata siapa? Si lafat. Jadi nggak pas lah di sini. Di sini kita nanya-nanya nih. Telah berkata lafat atau fa'il goira akil. Telah berkata opo, misalkan, kurang tepat. Ada apa gitu kan? Nah, ini sebenarnya salah cetak doang. Salah cetak, ya namanya dalam urusan teknologi kali.
sebenarnya qalla. Nah, maka tadi aneh ngartiinnya sedikit, sedikit lafadznya itu. Nah, bukan qalla. Sama kayak tadi, minal kutubi, dari kitab-kitab, karena ini bentuknya jamak kan. Nah, kita bingung di sini. Oh, kok wastimdaduhu sumbernya minal kutubi, dari kitab-kitab. Nah, kita jadi uh, ngebayangin ya, kitab yang kita percaya kan, yang tahu Zabur, Taurat kan, Injil, termasuk Quran. Nah, ini salah cetak juga. Aslinya kan minal kitabi. Nah, gini nih. Dan aneh saranin, ente jangan dicoret-coret ini. Cukup ini di bawahnya, ente garis bawahi, dikasih tanda X. Di bawahnya baru tulis maknanya, arti yang ini. Aneh sarankan jangan di takriran ente, tapi masih di kitabnya, biar nanti ente nggak bingung-bingung kan. Takutnya kalau takriran kan hilang. Oke, itu minal kutubi kita ralat jadi minal kitab. Ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita ngaji sama guru-guru yang bersanad. Aneh pribadi ya nggak tahu, taunya dari guru. Nah, guru menjelaskan. Asal jangan kita nyalahin, oh ini salahnya Syekh Jainuddin Al-Malibari ini, wah dosa tuh. Nah, gitu ya. Tapi kalau keterangan, ya ente tulis di takriran. Nah, itu tadi begitu keterangannya. Jadi, aneh pesan sama antum, ingat kalau perlu ente catat pakai tinta merah ini. Kita sebagai pencari ilmu, talibul ilmi, jangan nyalah-nyalahin ulama, apalagi ulama sekali Syekh Jainuddin Al-Malibari. Kita nggak bisa apa-apa. Lalu kita putuskan ini, bahwa kata ini, kalimat di sini tadi salah cetak, bukan salah dari pengarang kitabnya. Hati-hati ente, jangan macam-macam. Dosa, selain dosa ente punya plus tuh, dosa terus nggak berkah ilmunya. Padahal kita nyari ilmu itu selain paham substansinya, kita nyari berkah juga. Anda juga tahu ralat tadi ya dari guru-guru Anda lah. Anda kan tak tahu itu bukan berarti Anda tahu sendiri ya. Dari guru Anda, guru lagi sampai nanti nyambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hari ini kita nggak boleh mengakui bahwa kita merasa punya ilmu, merasa mahir dalam ilmu nahu, jago di ilmu balaghah, badi, ma'ani, bayan, segala macam. Terus cuma mengandalkan otak aja. Kalau otak yang dipakai, adabnya nggak ada, akhlaknya nggak ada, bahaya bro, bahaya. Banyak kita temuin orang-orang kayak yang nyalah-nyalahin ulama, walaupun memang nggak semua ada, tapi orang itu termasuk berani mengatakan atau menyalahkan ulama. Masya Allah. Imam Syafi'i siapa sih? Dia bilang begitu kan. Imam Syafi'i siapa sih? Ya, Imam Syafi'i manusia, kita manusia. Imam Syafi'i bisa berijtihad, kenapa kita enggak? Apa bedanya kita sama Imam Syafi'i?
Itu enak tuh ngomong kayak gitu, Masya Allah. Lak-lakannya loncer gitu kalau bahasa Betawinya itu. Kalau ente ketemu sama orang yang model begitu, nggak usah panjang-panjang lebar jawabnya. Singkat, padat, terpercaya. Bedanya Imam Syafi'i sama ente geblek, begitu aja. Kalau geblek kan ya, otaknya dipakai, bagus emang, tapi adab dan akhlaknya dilewatin. Padahal berkahnya ilmu itu selain dia belajar, semangat ngaji, dia berkah. Jangan macam-macam. Kita nggak bisa apa-apa. Dan kita juga baru tahu ilmu nahu baru kemarin kan. Tahu balagoh ya dari baru kemarin. Hebat kali dalam urusan mantiknya, ilmu filsafat segala macam baru kemarin. Tapi ulama-ulama sekali Syekh Jainuddin Al-Malibari kan orang-orang ini luar biasa. Sudah mampu mengarang kitab. Insyaallah. Kita lanjut. Mukhtasar tadi, ringkasan-ringkasan tadi, qallalahu sedikit lafadznya. Wa kasura maknahu dan luas maknanya. Banyak, luas. Minal ikhtisari, kata mukhtasar berasal dari kata ikhtasara, yahtasiru, mukhtasar. Lalu ringkasan yang sudah jadi ide dan gagasan dari Syekh Jainuddin Al-Malibari itu objeknya apa? Mau membahas tentang apa? Apa sih yang ingin dikupas oleh beliau? Fil fikhi, di dalam ilmu fikih. Apa sih arti fikih? Huwa lughatan. Fikih menurut bahasa. Artinya ini. Secara bahasa. Ini kalau kita zaman dulu mondok ya. Dari awal mondok sampai gini hari. Kalimat lughatan itu selalu dibaca nasab. Aslinya mah ai fil lughati, aslinya mah karena ini mansubun binazil hafil, jadi membuang huruf jer, jadinya lughatan. Aslinya mah ai fil lughati. Huwa lughatan, fikih menurut bahasa adalah al-fahmu, faham. Wastilahan, dan menurut istilah. Apa sih? Al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyati. Ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum agama secara praktis. Karena nyurahnya dengan gaya ente ya. Amaliyah maksudnya perbuatan. Tapi kita artiin praktis. Ilmu bil ahkam syar'iyyatil amaliyati, yang berkaitan dengan hukum-hukum syara' secara praktis. Al-muktasabu, yang ilmu itu diperoleh. Min adillatiha, dari dalil-dalilnya, ahkam, kembali pada ahkam. At-tafsiliyati, yang terperinci. Antum gak usah kaget apabila banyak baca kitab ya, kok maknanya beda-beda. Kalau fikih secara lughah hampir redaksinya sama. Huwa lughatan,
Wastilahan bisa jadi berbeda, tapi substansinya sama. Nah makanya ini kudu banyak ngaji juga. Contoh gini, pengertian istilahnya fikih itu menurut Syekh Jalaluddin Al-Malibari kan kayak tadi. Jadi kalau kita ngaji Waraqat misalkan, karangan Imam Juwaini, yang kitab tersebut disarahkan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahali. Beliau itu mendefinisikan fikih sama, lughatan, al-fahmu sama. Wastilahan berbeda tapi substansinya sama. Apa kata beliau Imam Juwaini? Istilahnya ma'rifatul ahkamus syar'iyyati allati tariquha al-ijtihad. Nah, ini cukup senang dengan definisi ini ya. Ma'rifatul ahkamis syar'iyyati allati tariquha al-ijtihad. Senangnya gini, dengan definisi ini kita mengartikan memang nggak bisa apa-apa kita, nggak bisa apa-apa. Kok bisa ya? Kok bisa ada pengakuan kayak gitu gini? Ma'rifatu ahkamis syar'iyyati allati tariquha al-ijtihad. Mengetahui hukum-hukum syara, ma'rifatul ahkamis syar'i. Mengetahui hukum-hukum syara dengan jalan ijtihad. Nah, ini bedanya kita nih. Maka tadi kita marah betul ada orang yang ngomong kayak tadi tuh. Jadi pengetahuan tentang hukum-hukum syara dengan jalur ijtihad. Berarti pengetahuan di sini bukan pengetahuan kita, bro. Pengetahuan ma'rifatul mujtahid. Pengetahuannya mujtahid. Contoh misalkan, di ayat Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6 kan? Al-Ma'idah ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum. Nanti kan kudu hafal lah. Ini berkaitan ini dalil-dalil fikih. Idza kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nanti ada yang baca arjulikum. Kata Allah, jika kalian pengen sholat, fagsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Coba nih kita teliti dulu. Ini ayat kan nggak ada yang namanya nyeritain niat wudu kan? Ini ayat nggak menceritakan bagaimana caranya ngambil wudu. Hukumnya niat dalam wudu apa? Niat sholat pun hukumnya bagaimana? Kita nggak tahu. Nah, mujtahid sekali lagi yang tahu ini bagaimana dalil terperincinya. Lalu diteliti dalil ini, maka mujtahid tahu bahwa sebelum sholat kita ambil wudu. Sebelum sholat kita niat di dalam sholat. Bah, kalau kata mujtahid, nah ini ruknun min arkanis sholat. Nah, pengetahuan ini yang mujtahid dapatkan dengan dalil-dalil tafsiliyah. Itu yang disebut fikih. Ingat ya, itu yang disebut fikih. Nah, kalau kita bagaimana? Kita tahu ada niat di dalam wudu, misalkan nawaitu wudu'a misalkan. Ada lagi niat hukumnya jadi rukun, niat di dalam sholat, usolli fardhu.
Pengetahuan kita itu bukan fikih, bro. Pengetahuan kita bukan pengetahuan mujtahid. Kita disebut taklid namanya. Cuma sekedar ngikutin mujtahid tadi. Kita nggak tahu kan. Publik awam nggak tahu dalilnya gimana. Kok niat di dalam sholat menjadi rukun, kita nggak tahu. Kita tahu dari mujtahid. Maka dari situlah kita merasa bahwa nggak sembarangan, bro, sama yang namanya ulama. Kita nggak jadi apa-apa. Tuh, min adillatiha at-tafsiliyati, dari dalil-dalil hukum yang terperinci. Wastimdaduhu, dan sumbernya fikih. Dari mana? Minal kitabi, dari kitab atau Al-Quranul Karim. Wasunnati, dan sunnah. Kita biasa mengucapkan sunnah itu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sunnahnya ini satu secara verbal, qauliyah. Kedua fi'liyah. Yang ketiga takrirnya. Takrir itu maksudnya pengakuannya Nabi. Nabi dia maknanya bolehin kan gitu. Nabi dia maknanya jadi mubah. Nabi dia juga punya makna haram gitu. Nah itu takririyah namanya, pengakuan Nabi. Wal ijma'i, dan ijma'. Maksudnya ini kalau bahasa antum yang udah S1 nih, bahasanya konsensus, kesepakatan, ijma'. Wal qiyasi, dan qiyas. Tapi perlu dicatat ya, itu konsensus itu terjadi setelah Nabi wafat ya. Waktu Nabi masih hidup nggak ada yang namanya ijma'. Semuanya itu sumbernya ke Rasul kan. Jadi Rasul itu sebagai penafsir tunggal di dalam Al-Quran. Jadi nggak bisa di situ dikatakan ijma'. Nggak ada ijma' waktu itu. Semuanya pasti bersumber kepada Rasul. Ijma' baru muncul setelah Nabi wafat. Wal qiyasi, dan qiyas. Analogi. Qiyas itu analogi. Jadi dianalogikan. Analogi maksudnya gini. Di dalam Al-Quran kan sehingga secara eksplisit dijelaskan. Kayak kita zakat dengan beras. Ya sudah maklum lah. Zakat dengan beras yang kita lakukan itu adalah hasil daripada, bukan ijma', hasil dari qiyas. Jadi kalau kita ngasih zakat sama orang kampung, zakatnya pakai korma, mencret dia soalnya. Maka mujtahid yang tahu. Nah ini yang mampu mengkiaskan hukum-hukum di dalam. Wa faidatuhu,